Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Budi Luhur. Saya ucapkan terima kasih kepada Pak Yulianto yang hari ini sudah di sela-sela kesibukannya sudah meluangkan waktunya untuk sharing ilmu kepada kami yang sedang belajar. Alhamdulillah kami mendapatkan program hibah Merdeka Belajar Kampus Merdeka khusus untuk kerjasama kurikulum. Nah, hari ini kami mengundang Pak Yulianto untuk sharing bagaimana penerapan kurikulum MBKM di kampus beliau, di mana pada kesempatan yang mungkin belum tentu terjadi beberapa waktu sekali, kita manfaatkan semaksimal mungkin jika mungkin ada hal-hal yang perlu kita diskusikan, perlu kita tanyakan kepada Pak Yulianto yang mungkin lebih berpengalaman dari kami. Silahkan kepada Bapak Ibu supaya proses pengerjaan hibah kurikulum kita mendapatkan ilmu yang lebih sempurna lagi, karena hari ini kita mendapatkan narasumber yang sangat luar biasa dan sangat berpengalaman. Saya ucapkan terima kasih kepada seluruh panitia yang sudah menyiapkan kegiatan ini sehingga terselenggara dengan sangat rapi. Saya ucapkan juga terima kasih kepada Bapak Ibu dosen yang sudah bersedia hadir untuk kita saling sharing ilmu. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Budi Luhur. Baik, sebelum kita mendengarkan paparan dari Bapak Yulianto, saya akan terlebih dahulu membacakan kurikulum vitae dari beliau. Dimulai dari 1998, Bachelor of Architecture, Department of Architecture, Islamic University of Indonesia. 2003, Master of Architecture, Department of Architecture, Bandung Institute of Technology. 2013, Doctor, Research Institute for Sustainable Humanosphere, Kyoto University, Japan. 2013 until now, Research Fellows, Kyoto University. 2007 until now, member of the Institute of Architecture Indonesia. 2009 until now, member of Indonesian Wood Researchers Society. 2010 until now, member of Architectural Institute of Japan. 2014 until now, member of the Institution of Engineers Indonesia. 2017 until now, senior architect PT Pola Data Konsultan dan PT Rimasyada Yogyakarta. 1997 until 1998, junior architect PT Kertagana Yogyakarta. 1996 until 1997, assistant architect CV Gurat Ungu dan CV Paramita Yogyakarta. 1999 until now, associate professor, Department of Architecture, Islamic University of Indonesia. 2018 until 2022, head of undergraduate program in architecture. 2017 until 2018, Directorate of Research and Community Service, UII. 2014 until 2017, Head of Research and Community Service for Science and Technology, UII. 2013 until 2014, Head of Strategic Study, Board of Planning, UII. 2006 until 2009, General Secretary, Department of Architecture, UII. 2006 until 2009, Director of Architectural Design 8, Department of Architecture, UII. 2003 until 2005, Head of Building Technology Laboratory, Department of Architecture, UII. 2000 until 2001, Head of Theory and History of Architecture Laboratory, Department of Architecture, UII.
Baik, demikian kurikulum vitae dari Bapak Dr. Yulianto Purwono Priatmaji IAI. Selanjutnya, monggo dipersilakan Bapak untuk menyampaikan materi yang akan dibagikan kepada kami. Persilakan. Ya, terima kasih Mbak Inggit. Ibu Bapak yang saya hormati, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirobbilalamin. Sudah bisa silaturahmi virtual ya dengan Bapak dan Ibu sekalian. Terima kasih kepada Arsitektur Untas Budi Luhur, Bu Eni sebagai Kaprodi yang sudah berkenan untuk mengundang saya untuk berbagi keresahan, Bu. Ini berbagi keresahan ini karena ya saya kira tadi juga berlebihan, nggih. Saya tidak sangat berpengalaman karena ini kelihatannya di Indonesia tidak ada yang punya sangat berpengalaman karena juga baru keluar gitu. Sehingga nanti kita akan lihat seperti apa kita bisa diskusi dan barangkali nanti sekedar sharing ya apa yang sudah kita lakukan, kemudian UBL yang menerima hibah. Sekali lagi selamat untuk Arsitektur Universitas Budi Luhur sudah memenangkan hibah itu sehingga bisa disesuaikan dengan baik nanti insya Allah. Sebentar saya tak cari ini sebentar. Ini yang belum update sebentar. Bapak dan Ibu saya hormati, jadi kalau UBL tahun berapa Bu kurikulumnya? Terakhir itu kita update tahun 2017. Jadi kita akan update lagi tahun 2017. Oh, 2017. 2021 ya. Wah, itu pas ini nanti kalau sudah matang persiapannya untuk Merdeka Belajar ya, nanti bisa sebagai bahan kajian di kurikulum yang baru di 2021 nanti. Sebentar, ini mohon waktu sebentar. Ini saya transfer ke PDF karena kalau di PowerPoint kelihatannya ada beberapa yang tidak lengkap gitu. Sebentar. Nah, saya mulai dulu aja. Nanti kami akan menyampaikan, ini sebenarnya ada empat tahap ya, 4 proses gitu. Yang pertama itu nanti di universitas ini, kalau urusan Merdeka Belajar. Karena mau nggak mau, karena berurusan nanti dengan perguruan tinggi lain, ini pasti universitas harus ada payung ya, payung untuk Merdeka Belajar. Yang barangkali bukan hanya saja untuk program studi arsitektur atau jurusan arsitektur, tetapi juga menyangkut dengan prodi dan jurusan lain ya. Kalau di kami selain universitas di Wakil Rektor 1 juga di Direktorat Pengembangan Akademik. Ya, jadi nanti ada peraturan rektor, peraturan universitas itu yang menyangkut atau mengenai tentang Merdeka Belajar. Nah ini mohon nanti sharing juga dari Budi Luhur nanti seperti apa. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua nanti kami akan menyampaikan proses ini di fakultas ya, di fakultas dan jurusan. Nah, ini juga penting ya karena kami ini di bawah jurusan karena ada 3 prodi. Jadi prodi sarjana, kemudian prodi profesi dan prodi magister. Nah, sehingga ini nanti bisa saling gayut relevan dengan ketiga prodi yang ada di jurusan. Fakultas menjadi penting karena fakultas nanti tugasnya juga ada beberapa MOU atau MOE gitu ya. Kalau ini nanti menyangkut bukan hanya di arsitektur, ini juga nanti menyangkut di beberapa hal itu. Kemudian ketiga itu di prodi itu sendiri, ya, di prodi itu sendiri. Nah, prodi pasti tulang punggungnya adalah kurikulum. Jadi sejauh mana nanti kurikulum ini bisa terbuka terhadap Merdeka Belajar, baik menerima maupun mengirim. Nah, ini juga harus dicermati benar-benar ya di panduan Merdeka Belajar. Karena kan syaratnya setelah semester 3 semester terakhir itu,
3 terakhir. Nah, ini saya kira nanti bisa diselenggarakan dengan lebih baik gitu. Nah, yang lainnya adalah kepada unit-unit yang terkait dengan Merdeka Belajar. Ya, ini saya kira nanti menjadi penting karena terkait dengan akselerasi di Merdeka Belajar itu. Yes. Sudah bisa dilihat Bapak dan Ibu, di monitor Bapak dan Ibu? Ampun Pak, Sudah, sudah Pak. Yeah. Jadi siapkan 50 slide Ibu N dan Bapak Ibu sekalian, mohon bisa bersabar gitu. Serius juga, ini sangat serius untuk dapat sharing ya. 4 tahap tadi, namun nanti yang saya sampaikan hanya 3, karena yang di Direktorat Pengembangan Akademik itu masih draft, belum berani untuk menyampaikan ke publik ya, karena ini masih draft yang akan digodok. Insya Allah Oktober ini baru disahkan di universitas gitu, sehingga saya mohon nanti hanya menyampaikan yang di universitas, kemudian di fakultas, juga yang ada di prodi. Nah, kemudian terkait dengan hal-hal yang lain, kita bisa diskusi. Yeah. Ini sejarah gitu ya, karena juga menyangkut kredibilitas nanti ketika kita akan membuat konsorsium dengan perguruan tinggi lain gitu ya, sehingga bisa equal, bisa sejajar setara antara perguruan tinggi yang kita jajaki dengan program yang kita kembangkan gitu. Jadi kita sejak tahun 1945 8 Juli sebelum kemerdekaan. Nah, kita juga di UII itu ada 4 catur dharma. Kalau biasanya kan PTN PTS tridharma ya. Jadi tambah 1 dakwah Islamiyah karena salah satu value-nya di situ. Nah, ini juga nanti dihitung kreditnya. Jadi bukan hanya pengajaran, bukan hanya penelitian, pengabdian masyarakat, juga dakwah Islamiyahnya. Nah, ini kalau kita masukkan sudah mau masuk ke arsitektur, jadi kami memahaminya pengajaran itu enlightenment gitu, atau happy learning ya. Jadi ya yang belajar arsitek happy gitu. Ya walaupun ada lembur-lemburan ya pasti ya, tetapi mereka kita ajak untuk happy, untuk mengejar target itu. Kemudian yang kedua, penelitian kita pahami sebagai inovatif research gitu. Jadi pleasure of discovery. Ya, kesenangan untuk menemukan sesuatu, kesenangan untuk menghasilkan sesuatu itu yang coba gagaskan, kita motivasi ke teman-teman dosen gitu. Kemudian yang ketiga, pengabdian masyarakat ini bukan pengabdi masyarakat, tetapi lebih kepada community engagement. Ini nanti juga ada urusannya dengan Merdeka Belajar ya, karena salah pintunya adalah dengan community development. Nah, ini maknanya kita perbarui jadi happy to share ya, jadi kesenangan untuk berbagi. Kemudian ada Islamic preaching tadi yang dakwah Islamiyah. Nah, yang paling penting sebagai arsitek ini juga kita ada panggilan profesi ya, profesional. Jadi ada panggilan profesi. Kalau nanti UBL juga ada dan mewujudkan untuk profesi, saya kira teman-teman harus segera mengurus sertifikasi dan lain sebagainya. Selain sertifikasi dosen, sertifikasi keahlian ya, SKA juga menjadi penting dari IAI gitu, sehingga biar sama-sama nanti diwujudkan di sana. Nah, ini sejarah dari kami di arsitektur UII. Kami ini berdiri di 87, kemudian di 3 tahun terakhir ya, 2019 terakreditasi A oleh BAN-PT, kemudian 2020 itu kita Januari kita mendapat akreditasi fully accredited dari KAB 6 tahun. Kemudian setelah itu dikonversi, disetarakan 3 tahun ini. Sehingga dari 1987 selama 33 tahun ini perjalanan kita. Ini nanti juga pengaruhnya kepada penyusunan kurikulum ya yang kita lakukan. Nah, ini achievement-nya 2019, 2020, dan 2020 lagi yang 4+1 itu.
ini kalau 4+1 ini di Indonesia baru ada 2, UI dan UGM. Ya, ITB itu 4+2 karena dia S1 sarjana dengan magisternya. Gitu. Sehingga ini yang sudah diakui oleh KAB dan sudah direkognis oleh Ban PT menjadi akreditasi unggul. Ini total dari 95 sampai 2017 ada beberapa capaian-capaian yang saya kira yang salah satu milestone-nya itu adalah di 2015 ya, kita kerjasama dengan IAI dan LPJK. Ini menjadi tonggak yang menurut saya sangat penting karena heading atau menuju ke kelahiran Undang-Undang Arsitek gitu ya di 2016 gitu, kemudian nanti yang 2019-nya sudah berlaku full gitu. Yeah. Ini visi misi, saya kira tidak perlu saya bacakan satu persatu, tapi paling tidak dari Merdeka Belajar ini sudah kita masukkan di dalam visi misi dan tujuan ya nanti, tujuan dari terutama di program studi arsitektur di program sarjana. Nah, ini bedanya antara S1 dengan profesi ya. Jadi kalau profesi lebih ke praktis itu, lebih ke profesional arsiteknya. Kalau Bachelor of Architect itu dia lebih ke kajian, kemudian penyiapan desain dan lain sebagainya. Sehingga ini yang bisa kita sampaikan karena pendidikan kita 4+1, sehingga kurikulum ini juga 4+1. Jadi walaupun mahasiswa itu ini masuknya di 5 tahun, tetapi 4 tahun itu bisa berhenti ya, mendapatkan sarjana arsitektur atau SARS. Nah, ini yang tadi saya sampaikan, Bapak dan Ibu yang saya hormati. Jadi ini dari universitas 2020 itu temanya kolegial digital mondial. Ya. Ini yang cocok itu adalah yang digital ini karena ya blessing in disguise. Ada pandemi COVID-19 sehingga digital ini menjadi salah satu tulang punggung untuk academic affair atau academic business yang ada di UI. Nah, di 2021 tadi yang sudah saya sampaikan, kita memang sampai di Januari ya, Februari memang akan daring gitu. Kemudian mencermati kondisi saat ini, kelihatannya di semester genap juga akan seperti itu. Gitu. Nah, ini kita bagi menjadi 3, jadi menguatkan nilai, menjulangkan inovasi, melebatkan manfaat. Nah, salah satu melebatkan manfaat nanti barangkali dengan konsorsium Merdeka Belajar. Teman-teman dari perguruan tinggi yang mempunyai program studi arsitektur bisa mengambil di UI, dan sebaliknya kami juga punya kesempatan untuk belajar di perguruan tinggi lain yang punya program studi arsitektur. Nah, ini kita bicara ke tatanan baru ya, new era atau new normal gitu. Jadi desain kurikulum program studi ini 3 semester sudah didaringkan, kemudian PJJ juga sudah kita inisiasi dan lain sebagainya, sehingga pematangan pembelajaran daring ini akan kita genjot sampai maksimal 40% ya di semester ini. Jadi nanti ada modul dan lain sebagainya gitu. Ini dari universitas ya. Ini dari universitas, sehingga kita merasa leluasa untuk bisa mengimplementasikan Merdeka Belajar ini dalam kurikulum maupun dalam aplikasi pembelajaran perkuliahan sehari-hari. Kemudian ini masih dari universitas yang saya comot dari fokus program paparan rektor UII waktu itu sebulan yang lalu. Jadi nanti ada komplement. Ya, jadi ya beberapa hal, modul, pembelajaran, RPS, silabi gitu. Kemudian nanti kita juga akan suplemen ya dengan daring penuh, ada pendidikan jarak jauh juga, tetapi di arsitektur belum akan melakukan itu. Kemudian nanti yang terakhir itu substitusi ya, jadi minus reguler. Nah, ini akan sampai ke sana nanti. Nah, dari universitas itu ke fakultas, ke prodi ini melewati yang namanya Direktorat Pengembangan Akademik ya, yang baris kedua itu, yaitu implementasi kampus merdeka internal dan eksternal. Nah, ini penting ini karena prodi nggak bisa berjalan sendiri. Kemarin saya dihubungi salah satu perguruan tinggi negeri ya di Bandung gitu, menjajaki untuk
Kampus Merdeka. Kemudian saya tanya, apakah universitasnya sudah punya peraturan universitas atau peraturan rektor dengan Merdeka Belajar? Belum. Nah, saya sarankan untuk dapat sejalan nanti dikerjakan ya, karena kalau tidak nanti secara legal formal akan susah, karena menyangkut penilaian, menyangkut rekognisi, menyangkut macam-macam ya, pembobotan, pengakuan gitu. Kalau nanti di universitas belum ada peraturannya, lah bagaimana nanti mau MOU di antara universitas ataupun di antara prodi yang ada gitu. Nanti sampai kepada peningkatan kualitas konten pembelajaran daring. Nah, ini yang di frasa kunci bidang akademik. Di baris kedua yang ada 1, 2, 3 itu. Nah, kemudian ini yang kami lakukan kemarin ya, kita sudah melakukan evaluasi itu 2018 ya, 2018. Kita memakai kurikulum 2013, 2017, 2018 kita evaluasi karena satu dari lain hal kita melakukan perubahan itu di tahun 2020 ya, karena ada akreditasi dari BAN PT juga akreditasi KAAB. Kita ada sudah ada hutang, ya, sudah ada janji dulu dengan kurikulum 2013 gitu. Sehingga ini yang menjadikan dasar kami untuk melakukan perubahan kurikulum 2020. Yang pertama itu OBE ya, Outbase Based Education. Saya kira di UPL juga sudah aware tentang ini. Kemudian yang kedua adalah AAC 4.0 ya, karena ini juga sangat merubah lanskap pembelajaran, juga pekerjaan di bidang arsitektur. Kemudian yang ketiga itu VUCA, volatile, uncertain, complexity, dan ambiguity. Jadi serba ketidakpastian itu. Nah, kemudian yang sebelah kanan ini ya saya kira cukup baik ya. Ada Merdeka Belajar, Kampus Merdeka, walaupun beberapa perguruan tinggi sudah melakukan ya. Tetapi kan kadang-kadang recognize untuk nilai, recognize untuk administrasi itu susah karena memang belum ada peraturannya. Nah, ini sudah ada dari kementerian sehingga kita bisa kelola dengan lebih baik. Nah, yang terakhir ini karena ada pandemi COVID ini, ya, sehingga ini memaksa kita untuk daring gitu. Coba kalau nggak ada ini, kita mungkin akan susah ya. Mohon maaf. Mungkin karena kita juga tidak satu rumpun usia gitu. Jadi tersebar itu. Mungkin kalau yang sudah senior agak harus pay attention, more effort gitu untuk bisa melakukan pembelajaran daring gitu ya. Saya nggak tahu ya nanti kondisi di Budi Luhur seperti apa. Tapi di kami itu sangat terasa sekali ya. Mulai dari pemahaman gadget, pemahaman software, kemudian pemahaman tools sampai kepada etiket ya dan lain sebagainya. Mahasiswa sendiri juga seperti itu. Jadi ya kemarin kita syukuri sebagai tantangan yang tadi sudah disampaikan di 2021 kita harus melakukan apa saja. Nah, ini yang kita ambil untuk bisa meruncingkan gagasan di kurikulum 2020 terkait dengan Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka. Ya, ada analytical thinking and innovation gitu. Sampai ke sistem analisis dan evaluation. Nah, ini semua kita masukkan ke dalam kurikulum 2020. Ini adalah kemampuan dan keterampilan masa depan yang kelihatannya akan menjadi tren ya. Jadi arsitek bukan hanya sekedar ya mendesain terus ya selesai gitu, enggak. Tetapi dia mungkin bisa berkecimpung di complex problem solving, leadership and social influence dan lain sebagainya, sampai ke emotional intelligence dan lain sebagainya. Ini yang kita bidik. Nah, ini semua kita mapping di slide berikut ini gitu. Nah, kita bidik satu-satu dengan analisis SWOT gitu. Jadi antara strength dan opportunities kita coba untuk memotivasi ada kurikulum yang agresif tetapi dia strategik, antara kesempatan dengan kelemahan kita coba untuk reconfigure ya, strateginya seperti apa, antara kekuatan dengan ancaman kita coba dengan keragaman yang kita punya, kemudian antara ancaman dan kelemahan kita lihat kembali ya, kita evaluasi kembali turnaround strategis gitu. Apa-apa yang bisa kita minimalkan dari kuadran keempat itu. Jadi kita melihat SWOT ini menjadi 4 kuadran, melihat diri kita sendiri. Ini juga saya kira
dilakukan di self evaluation ya, di borang akreditasi dan lain sebagainya. Nah, ini yang tadi saya sampaikan, kita memetakan dari yang ini, Bapak dan Ibu sekalian, dari future expertise dan skill, ini kita petakan seperti ini. Kita menjelajah visual survei itu ke Eropa, Amerika, kemudian Asia, termasuk Australia untuk pendidikan arsitektur. Ya, kita lihat ternyata ada 4 klaster itu ya, bukan COVID ini. 4 cluster, ada art and creativity, ada information and technology, ada business and entrepreneur, kemudian ada science, social, cultural, environment, concern. Nah, kita melihat pengembangan keilmuan arsitektur itu ke arah sana. Ya, mungkin 5, 10, 20 tahun mendatang. Gitu. Nah, ini yang kita jadikan menjadi pendulum untuk melihat kurikulum kita seperti apa. Nah, setelah ini kita melihat profesi-profesi yang bisa berkembang ya berdasarkan platform ini. Jadi ini lingkup kerja terkait dengan arsitektur. Ada yang software development, ada yang sculpture, ada yang painters, ada creative directors, kemudian business analyst, macam-macam kita lihat gitu. Jadi bukan hanya sekedar membantu sebagai arsitek junior itu mungkin ya itu jalan tradisional gitu. Tapi ketika dia di revitalization, sustainability expert, dan lain sebagainya, barangkali waktunya bisa lebih dimanfaatkan. Ini yang kita lihat sebagai lingkup kerja terkait arsitektur di masa depan. Nah, ini juga menarik nih. Ini tahun 2018 kalau tidak salah Kompas. Jadi jenis keterampilan baru untuk ekonomi baru. Ya, kita lihat beberapa yang di sebelah kiri itu sudah hampir habis tuh ya, dokter, analis itu masih karena dia punya skill khusus. Gitu. Kemudian yang lain misalnya buruh, tukang kayu ini udah nanti hilang ya, digantikan dengan AI, artificial intelligence, robotik dan lain sebagainya. Nah kita posisi arsitek akan kita tempatkan di mana ya sehingga bisa tumbuh berbarengan dengan apa yang menjadi tren di masa depan gitu. Jadi 1, 2, kemudian ini yang ketiga gitu. Nah ini. Yeah. Nah kemudian kita tukikkan lagi arsitek itu dia ada di kuadran kiri bawah gitu ya. Kemudian kalau yang ke arah kanan itu sudah ke planner ya, biasanya kan ada juga tuh dia nanti di tata kota macam-macam. Ada juga yang dia di konstruksi gitu. Ya, sebagai kontraktor, sebagai building appraisal dan lain sebagainya ada juga itu. Atau yang ke building ya, ke building murni yaitu sebagai arsitek gitu. Nah, ini kita lihat seperti apa. Itu adalah cara kami untuk melihat kurikulum ini mau diarahkan kemana gitu. Nah, setelah itu kita melihat ini palet kurikulum arsitektur 2020 ya 4+1 Bapak dan Ibu sekalian. Jadi kita melihatnya sampai tahun ke-5 ya. Nanti tahun ke-6 kita punya magister, tahun ke-7, 9 itu kita punya doktor program nanti, tapi ini belum kita rencanakan. Nah, kita melihatnya secara utuh. Prodi arsitektur ini posisinya seperti apa? Nah, nanti kaitannya dengan Merdeka Belajar bisa kita masukkan ke sana. Nah, kemudian di daftar aktivitas kemahasiswaan ya, kan banyak sekali itu. Sekarang ada SKP, SKPI. Ya, sebelum Merdeka Belajar kan sudah ada itu. Nah, itu mau kita masukkan kemana gitu, biar bebannya mahasiswa tidak overload ya. Sarjana itu SKP-nya 60, profesi 10 itu total 70, tetapi nanti yang kita masukkan 60, 50 itu kalau di UI sudah banyak yang dari keagamaan ya. Jadi nanti yang umum itu 10 sampai 20 nanti, yang SKPI ya, dan SKP. Nah, sehingga kita susun satu persatu, kemudian nanti akan menuju kepada Merdeka Belajar. Nah, kemudian inilah bentuk kegiatan pembelajaran. Bapak dan Ibu pastinya sudah mahfum dari buku panduan Merdeka Belajar, Kamus Merdeka. Ada 8 ya, ada pertukaran pelajar, magang, praktek kerja. Kalau magang ini kan nggak boleh. Dari IAI kan nggak boleh. Magang itu bekerja. Tapi kalau praktik kerja boleh, karena dia belajar. Jadi setelah lulus, dia baru boleh magang. Kalau belum lulus, dia belajar. Nah, ini kan jelas. Jadi di term dari IAI, magang seperti itu. Sehingga kami juga tidak ada mata kuliah magang. Praktik kerja pun juga
tidak eksplisit kita sampaikan ya, satu dari lain hal, kadang-kadang proyek juga susah gitu. Kemudian ada asistensi mengajar, saya kira ini juga tidak terlalu susah. Kemudian penelitian, saya kira juga sudah mahfum semua. Proyek kemanusiaan, tadi yang pengabdian masyarakat, entrepreneurship, kegiatan wirausaha, saya kira juga sudah lazim lah kita, apalagi studi proyek independen. Ini juga tidak terlalu asing ya. Yang terakhir KKN, apalagi ini. Jadi mohon saya juga bisa diinfokan KKN yang di Budi Luhur seperti apa, atau ada kesetaraan program. 8 ini yang kita masukkan tadi. Nah, kemudian ini lebih ke contoh-contoh kegiatan mahasiswa yang dapat dilakukan di luar kampus asal, ya. Seperti apa. Jadi kegiatan magang sampai di proyek kemanusiaan. Nah, ini mungkin idealnya memang mudah gitu ya, tetapi nanti prakteknya macam-macam terkait dengan presensi, terkait dengan nilai, dengan kurasi tugas. Nah, ini harus satu-satu, makanya ada payung besar, kemudian detailnya ke arah sana. Nah, ini adalah sejarah kurikulum di Prodi Arsitektur UII ya, dari 87 sampai 2020. Kita CPMK-nya atau CPL-nya itu menggunakan SPC, Student Performance Criteria, ya, sehingga itu yang menjadi CPMK CPL-nya. Gitu. Juga dari kompetensi yang ada di IAI, juga rekomendasi di APTARI ya. Jadi kita ada 3. Gitu. Ya, kita ramu menjadi kurikulum 2020 yang ada di program studi arsitektur. Nah, ini adalah struktur lengkap kurikulum arsitektur yang kemarin saya sampaikan ke Bu Eni. Dokumennya saya belum bisa menyampaikan fisik, gitu, tapi kalau sekedar sharing, ini sudah saya sampaikan. Jadi mulai semester 4 itu ada evaluasi pertama, ya. Jadi nanti dicek CPMK-nya dan lain sebagainya. Kemudian nanti di semester 7 kita cek lagi. Untuk menuju ke namanya kita SADA, Studio Akhir Desain Arsitektur. Kemudian nanti ada evaluasi yang akan dilakukan oleh kami untuk mahasiswa melanjutkan di program profesi. Nah, yang warna biru-biru ini adalah studio, ya, tersebar di setiap semester 6 sampai 8 SKS, memang besar karena tuntutan untuk integrasi dan komprehensivitas dari keilmuan ya yang ada di studio masing-masing itu. Nah, yang Kamus Merdeka itu Bapak dan Ibu bisa melihat di sini setelah semester 4 ya, jadi 5, 6, 7, 3 semester. Yang warna kuning dan oranye. Nah, jadi praktek kerja itu sebenarnya kita masukkan di portfolio. Jadi breadth and portfolio. Jadi kalau breadth ini adalah kuliah-kuliah pendalaman, ya, dia bisa ambil di dalam UII, baik di Fakultas FTSP maupun di luar Fakultas FTSP. Misalnya kita juga melakukan penjajakan dengan teknik mesin ya, untuk desain thinking. Ya, kemudian kita juga melakukan inisiasi kerjasama dengan Fakultas Psikologi untuk environmental psikologi. Nah, ini yang menjadi hal breadth, ya, jadi breadth course. Nah, portofolio ini nanti endingnya desain. Nah, bedanya apa dengan studio? Kalau studio itu whole design. Kalau portofolio ini partly design. Misalnya kita mendesain bukaan, ya, bagaimana dia bisa mengakomodasi efisiensi energi. Nah, dia akan mendesain satu bagian itu, satu ruangan itu. Ya, bisa dindingnya, bisa atapnya, atau yang lainnya. Ya, itu yang kita masukkan tadi. Jadi 8 dari kegiatan Merdeka Belajar itu bisa masuk ke dalam program Breadth and Portfolio. Kemudian KKN ada sendiri ya, di semester 7 Community Service itu ada sendiri, itu yang kita tempatkan 2 SKS, di seluruh UII sama 2 SKS gitu. Kemudian yang lain-lain itu bisa kita masukkan di berbagai macam platform yang sudah kita sediakan. Nah, ini strategi pembelajaran studionya.
untuk yang DS itu Design Studio, kemudian ADS ini adalah Architectural Design Studio. Bedanya apa? Bedanya adalah semester 1 sampai 3 ini baru studio desain, ya. Desainnya macam-macam, tidak hanya arsitektur. Nah, kemudian nanti dirangkum di IDS semester 4, ya. Ini adalah Integrated Design Studio di semester 4. Kemudian ada portofolio. Nah, ini nanti akan melanjutkan ke ADS 1 sampai ke ADS 3. Ya, sampai di semester 7. Semester 8 dia akan menempuh FADS, yaitu Final Architectural Design Studio. Kemudian sampai ke semester 9 dan 10. Tahu, bro. Ya. Bening, bro, bening. Ya, kalau sudah kayak gitu Ada yang masuk ya suaranya. Bisa dimatikan saya lagi yang ada. Bukan, bro. 2 hari kita kuliahnya sama Prof. Luar biasa. sebentar ya Pak Yulianto ya. Iya, iya. Oke. Monggo Pak, dilanjut. Terus ya, apa saja itu ada di Word tadi ya, biar beda pembekalannya. Working principle-nya juga sudah kita sampaikan, expected ability-nya juga sudah kita sampaikan. Setiap semester itu akumulatif pembelajarannya nanti untuk menuju ke ADS 3 ya. Jadi 3 semester ya, setelah 3 semester terakhir yang kita buka sesuai dengan panduan di Merdeka Belajar. Nah, saya kepengen menjelaskan juga tadi tentang yang BREAD tadi ya, khususnya dengan Merdeka Belajar yang warna kuning ya, warna kuning. Lab kita punya 4 lab ya. Jadi ada RRR itu adalah reka ruang reka ruang dan R-nya saya lupa. Placemaking ya. Jadi placemaking. Reka ruang dan saya lupa satunya. Kemudian ada lab TKB, teknologi dan kinerja bangunan. Kemudian ada lab PAP itu adalah pemodelan dan arsitektur perkotaan. Kemudian lab keempat ini adalah laboratorium komunikasi dan bisnis arsitektur. Nah, sehingga tadi Bapak dan Ibu bisa melihat di sini ya, yang di sebelah kiri, sebentar saya ambil. Di sebelah kiri, ini kan ada lab-labnya nih. Ya, ini kan ada lab-labnya nih. Nah, ini dia bertugas untuk mengawal mata kuliah yang ada di sini. Ya, kayak KBK dulu, tetapi ini beyond KBK. Nah, berarti ini Desain Studio 3 yang mengawal pemodelan bangunan perkotaan. Lab ruang, reka ruang dan bentuk ya, R-nya saya lupa itu. Sehingga bisa disampaikan ke arah sana. Nah, kemudian jadi ada yang BREAD, kemudian di tahun ketiga itu mahasiswa juga akan mengambil portfolio, kemudian semester 6 dia mengambil BREAD lagi, tetapi di lab TKB, kemudian dia akan mengambil portfolio di lab PAP, gitu. Dan seterusnya, ya, dan seterusnya gitu. Nah, kemudian setelah itu ini juga sama. Ini bagaimana hubungan antara mahasiswa dengan learning space yang kita sediakan ya. Jadi ada online class, ada studio, ada non classroom, kemudian juga ada beberapa knowledge development yang ada di situ. Bisa per modul. Nah, ini yang menjadi salah satu kelonggaran dari Merdeka Belajar. Yang dari Merdeka Belajar kita per modul ya, satu-satu gitu. Jadi ini satu, kemudian ini ada lagi. Barangkali ini nanti bisa di perguruan tinggi A, ini bisa di perguruan tinggi B, dan lain sebagainya gitu. Nah, memang secara konsep ini indah ya, tetapi nanti secara pelaksanaan saya yakin pasti banyak sekali hal-hal yang perlu kita detailkan lagi. Yeah. Nah, ini implementasi pembelajarannya. Jadi hubungan antara ini
magister arsitektur dengan profesi, kemudian ini memang untuk S1 ya, kemudian bagaimana dosen-dosen itu akan mengisi di masing-masing klaster tadi, ada riset, ada project, kemudian ada pendampingan. Ya. Ini kan tridharma gitu. Nah, ini yang kita maksud ke sana nanti. Nah ini lebih detail lagi, BRED itu seperti apa, topiknya kita tentukan, karena barangkali nanti di masing-masing perguruan tinggi kan beda-beda ya. Tapi topiknya sudah kita tentukan untuk kalibrasi dan kurasi, kemudian substansinya juga sudah kita tetapkan, kelasnya seperti ini dan seperti itu, ada penghitungan jam tatap muka, kemudian ada outputnya apa saja yang nanti kita nilai, kemudian ada syarat dan ketentuannya yang sudah kita sampaikan juga. Ini yang di BRED. Jadi BRED itu kajian, studi, kuliah, dan lain sebagainya. Ada seminar, webinar, itu boleh dilakukan oleh mahasiswa. Sepanjang itu akan sesuai dengan topik yang sudah kita berikan. Nah, kemudian portofolio ya. Portofolio ini dengan BRED adalah tadi outputnya itu desain ya. Outputnya desain. Sehingga ini yang bisa kita sampaikan di sana. Nah, ini juga hampir bersamaan Bu Eni dan Bapak Ibu sekalian yang tadi saya sampaikan itu. Kami juga menerima hibah itu pengembangan kompetensi lulusan arsitektur dengan experiential learning ya. Ini yang hibah COE sama gitu. Jadi sebelum hibah yang didapat oleh UBL arsitektur, ini kami juga mendapatkan hibah ini di yang tadi sudah saya sampaikan skema A gitu, karena terkait dengan kurikulum dan peraturan universitas. Nah, ini perancangan G20 atau kurikulum 2020 sebagai respon Kamus Merdeka ya. Jadi kita masukkan ke sini satu-satu, kemudian sinerginya seperti apa gitu. Ini juga mohon maaf ini sama. Nah, ini indikator keberhasilannya ya. Jadi pengambilan SKS di luar prodi selama 3 semester. Kami ada 2 pengalaman. Satu itu adalah mahasiswa mengambil 1 semester itu full, jadi bedol semester. Biasanya ini ke luar negeri, ya biasanya ke luar negeri. Ini sudah kita lakukan sebelum ada panduan Kampus Merdeka ke Turki dan ke Jerman. Ya. Kemudian yang di dalam negeri parsial sih, jadi beberapa mata kuliah gitu ya. Terakhir kemarin dengan beberapa perguruan tinggi yang ada di Jawa. Gitu. Nah kemudian ini ruang lingkupnya, perumusan dan kebijakan dan lain sebagainya. Saya kira mungkin hampir sama ya dengan hibah yang diterima oleh arsitektur budi luhur ya, mungkin penyusunan syarat dan lain sebagainya juga sama. Nah ini targetnya terkait dengan hibah ini gitu. Jadi tadi ada 4 ya. Jadi universitas, kemudian dia termasuk direktorat akademik, kemudian fakultas, jurusan prodi, plus ini aktualisasinya. Kita dibantu oleh hibah ini gitu. Ya mungkin nilainya nggak terlalu banyak ya nilainya, tetapi prestis sama timingnya ini tepat gitu, sehingga ini bisa mengakselerasi dan membantu kita untuk mewujudkan Merdeka Belajar. Jadi misalnya peraturan akademik gitu, mungkin kalau tanpa hibah kita susah, tapi kalau dengan hibah kita bisa diskusi dengan universitas. Kurikulum Merdeka Belajar ini sudah disahkan dan ya sambil berjalan. Ya. Kemudian surat pernyataan koordinator, saya kira ini juga tidak terlalu susah ketika kurikulum ini sudah ada. Nah, yang kita kerjakan 2 di hibah ini, yaitu adalah pertukaran pelajar dan membangun desa atau KKN tematik. Ya. Nah, kemudian ini yang sudah saya sampaikan tadi, di Turki, satunya di Jerman. Di Turki itu dengan VSME, Fatih Sultan Mehmet University. Ini targetnya, kemudian kita dengan Fatih Sultan Mehmet University Turki dan juga dengan Al-Hard University Jerman itu. Nah ini rancangan kegiatan pertukaran pelajar memang juga tidak mudah ya, karena ternyata hampir menurut saya sih hampir 80% itu perguruan tinggi yang punya arsitektur belum aware dengan Merdeka Belajar. Loh kok bisa bilang begitu Pak? Gitu. Ya saya di Aptari kemarin ya Bu Eni, saya sampaikan seperti itu, nggak ada responnya malah menunggu semua gitu.
Kemudian saya di Jogja ini ada yang namanya Forkompaijo, Forum Komunikasi Pendidikan Arsitektur Istimewa Yogyakarta. Ada 10 perguruan tinggi, itu sudah 3 kali saya senggol-senggol juga nggak aware itu ada ini terus mau jadi apa, saya nggak tahu karena jaim atau karena belum ngah ya. Semoga tidak dua-duanya, semoga karena kesibukan saja. Maka di sini ini yang tadi saya sampaikan, Bapak dan Ibu sekalian, kita kerjasama coba di level internal dulu dengan prodi teknik mesin ya, design and computational thinking ya gitu. Kemudian dengan psikologi itu human behavior ya. Kemudian nah ini akan kita coba placemaking ini dengan Forkompaijo, dengan Aptari. Kemarin ada beberapa yang sudah menghubungi kami dengan VSME Turki atau Anhalt ya di Jerman. Nah, nanti ini juga sampai di bawah ini ya. Ada beberapa mata kuliah yang kita coba sampaikan, ada 9 mata kuliah. Nah, untuk yang kuliah kerja nyata, ini kita kerjasama dengan Sekolah Lurah UII, ya, juga beberapa institusi yang ada di Yogyakarta. Nah, ini nanti ya, jadi mahasiswa tidak mikir mau bikin apa, tapi mahasiswa mikir bagaimana memperkaya program ini, gitu. Program kuliah kerja nyata tematik, ini yang kita sampaikan itu. Nah, kemudian ini adalah indikator keberhasilannya. Saya kira juga hampir setara ya, sama dengan hibah yang dimenangkan oleh arsitektur UBL itu, ada pertukaran pelajar. Saya nggak tahu sampai di sana enggak. Kalau di sini saya menjanjikan ada pertukaran pelajar, ada membangun desa. Ini karena mungkin tidak semua, hanya 2 program aja yang kita laksanakan gitu. Nah, kemudian ini PIC-nya, kegiatannya sudah berjalan. Ini sama, Desember kita juga harus laporan ya. Sekarang sudah Oktober pertengahan gitu. Nah, ini adalah international collaboration yang kita lakukan. Tadi yang saya sampaikan, Bapak Ibu sekalian, dengan Wismar, ini biasanya 2 mata kuliah ini, ya, 2 mata kuliah. Kemudian VSME ini 1 semester, dia biasanya 4-6 mata kuliah. Ini dengan dukungan Erasmus Plus ya, dibiayai oleh Erasmus. Juga dosennya diberangkatkan ke Turki, dosen Turki juga didatangkan ke Yogyakarta ya. Ada staff exchange, ini 2019 kita lakukan. Summer school juga ada kita mulai dari 2014. Ini ngeblok ya, ngeblok itu 1 mata kuliah 4 SKS ini. Kemudian ada beberapa workshop yang kita mampatkan, juga ada international seminar, ini bisa kita akukan tadi kajian-kajian gitu. Juga ada international exhibition, kita juga bisa akukan di sana. Juga double degree ya, yang ini sedang kita gagas dengan Anhalt University di Jerman. Nah, ini juga pernah saya sampaikan di Aptari ya. Mungkin tidak banyak yang aware, tidak banyak yang ngeh gitu. Ini kerjasama UII dengan ITB, juga dengan Petra University di Surabaya, kita membuat workshop setara 4 SKS, 2 minggu dimampatkan gitu. Ada yang dari Austria, ada yang dari Turki, ada yang dari Cina, ada yang dari macam-macam. Mereka dengan kepentingannya sendiri nanti dapat sertifikat. Kalau di kami nanti selain sertifikat juga dapat nilai. Ya, dosennya juga ikut gitu. Ya, ini Pak Aswin. Terus ini Pak Roni Petra. Ini saya, ini yang dari Austria, dari Turki belum datang, ini dari Cina. Kemudian ada beberapa yang lain itu dari Hongaria, ini juga belum masuk di sini. Nah, ini programnya ini ya, jadi International Workshop on Wooden Architecture. Jadi kerjasama dengan Aptari juga, kerjasama dengan IAI juga, kreditnya besar ini. Diprotes banyak arsitek saya, 67,5 ya kumnya itu. Wah, gede banget ini Pak. Iya, memang karena 2 minggu itu, 10 hari ya. Kita full nukang gitu, membantu masyarakat. Ini jadi begini Bapak dan Ibu, kami membuka kelas ya, tapi ini hostnya sebenarnya sekolah tukang ya, hostnya itu sekolah tukang. Ya, sekolah tukang yang ada di UII, kemudian kerjasama dengan arsitektur UII dan arsitektur ITB. Mereka buka lapak sendiri-sendiri,
Nah, nanti sekolah tukang yang akan meramunya gitu. Sehingga 10 hari itu pekerjaannya macam-macam. Mulai dari membantu desain, dokumentasi, bikin video, bikin laporan, bikin mixed drawing, dan lain-lain. 10 hari kita mampatkan. Hampir 1 hari itu mungkin hampir berapa? 16 jam ya kita kerja itu. Kemudian kita nanti konversi kepada SKS dan jam tatap muka. Ini sudah lebih dari 1 semester mungkin ya, karena 14 kali. Nah, kemudian kita juga sama-sama hands-on dengan masyarakat, membantu mereka. Ya, kemudian terus kemudian jadilah buku, laporan, dan sebagainya. Mahasiswa mendapat sertifikat, yang lainnya IAI juga dapat sertifikat, dan lain-lain. Nah, yang kedua, ini contoh yang lain, kita lakukan 2016 kalau nggak salah ya. Ini juga pesertanya dari ITS, dari UINSA, Universitas Islam Sunan Ampel Surabaya ini. Ya, jadi kita bikin workshop sama 10 hari, terus mereka melakukan desain, juga melakukan ini ada parametrik dengan kayu gitu. Dan ya jadilah sebuah kolaborasi yang menarik, happy learning tentu saja ya, ada happy learning, dan dari 3 perguruan tinggi kita melakukan hal-hal yang terkait dengan Merdeka Belajar sebelum ada panduan Merdeka Belajar. Saya kira itu Bu Eni, Bu Ingrid, Bapak dan Ibu sekalian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali Pak Yulianto untuk pemaparannya ya. Selanjutnya mungkin bisa langsung kita berdiskusi bersama-sama. Bapak Ibu boleh dipersilahkan jika ada yang mau ditanyakan pada narasumber kita, dipersilahkan. Monggo Pak. Bu Inggit, saya boleh tanya dulu ya? Iya, silakan Bu. Terima kasih Pak Yulianto tadi mendengarkan materi Bapak. Kayaknya deretan pertanyaan saya jadi banyak ya. Oke, yang pertama mau saya tanyakan ke Pak Yulianto, tadi kan Bapak sudah share macam bagian kurikulumnya gitu ya Pak ya. Nah di situ kalau dilihat kan MBKM memang praktek kan di semester 5. Nah yang mau saya tanyakan, pada saat mulai semester 5, 6, 7 kita bisa mulai MBKM, apakah Bapak memberikan, kalau gini Pak, kalau di MBKM sendiri kan mahasiswa bisa mengambil per semesternya sampai dengan 20 SKS. Nah, apakah kurikulum di tempat Bapak itu memberikan kebebasan mahasiswa bisa mengambil hingga MBKM-nya 20 SKS? Atau benar-benar Bapak plot yang bisa diambil, misalkan di semester 5 cuma sekian SKS, semester 6 sekian, semester 7 sekian. Itu Pak, pertanyaan pertama saya. Saya jawab langsung ya, daripada lupa. Jadi gini Bu, itu bisa, karena kami mengirim mahasiswa ke Turki itu semester 5 dan 6. Jadi mereka kan nggak mungkin toh dua kuliah gitu. Jadi ya sudah, yang diambil di sana kita konversi. Demikian juga nanti mahasiswa Turki yang datang ke sini, diambil mata kuliah sesuai dengan yang sudah kita siapkan, nanti dikonversi di perguruan tinggi yang ada di Turki dan Jerman. Itu yang pertama. Yang kedua, bisa juga ketengan. Tapi ini tidak kita harapkan, karena apa? Pasti repot sekali gitu. Misalnya ada 6 mata kuliah, 3 diambil di UI, 3 diambil di Anhalt. Wah, itu pasti susah itu. Kalau sekarang mungkin terbayang ya dengan daring. Kalau dulu kan nggak terbayang dengan apa mengerjakan tugasnya dan lain sebagainya gitu. Nah, yang kedua ini bisa, tetapi tidak kita rekomendasi. Yang kita rekomendasi itu full 1 semester di sana. Atau yang ketiga? Yang ketiga ini yang tadi, yang cuma breadth dan portofolionya saja dia ambil di luar, boleh gitu. Jadi breadth itu ya tadi kan pendalaman. Ketika mahasiswanya Bu Eni, Bu Inggit itu belajar tentang performance based design, dia bisa belajar di SUTD di Singapura gitu. Dia ambil course di sana. Tapi dia tetap ada di Jawa, tetap ada di Jogja gitu. Dia bisa. Ada 3 pilihan itu Bu, yang kami sementara bisa sampaikan. Terus yang program MBKM yang Bapak buka nih, kan sebenarnya kan kalau dari MBKM ada 8 skema ya Pak ya.
Nah, kalau tadi saya lihat kan di situ ada pertukaran pelajar ya kalau nggak salah yang Bapak open ya. Ya, ya. Sama Oke. KKN yang tadi saya lihat dari materi Bapak. Nah, di sini apakah mahasiswa UI itu boleh mengambil 6 skema yang lain? Kan kalau yang tadi saya lihat kan pertukaran pelajar sama KKN. Kalau mau ngambil 6 skema yang lain, boleh nggak Pak? Boleh Bu. Jadi begini, jadi sebentar. Yang ini, jadi yang lain-lain itu nanti masuk di Bread and Portfolio. Ini ya, ini. Jadi kalau yang KKN kan jelas, KKN ada di sini, ya kan? Pertukaran pelajar dia ngeblok, nggak mungkin kan dia ngeteng gitu, dia ngeblok. Yang penting adalah SKS-nya itu 20 atau 18 ini. Nah, nanti kita konversi, dia ambil berapa di luar, kita konversi di sini, dia berapa kredit gitu. Nah, kemudian yang kedua, yang 6 lain boleh nggak? Boleh. Karena di sini ada Bread and Portfolio. Karena Bread and Portfolio ini adalah pekerjaan dosen terkait dengan bidangnya. Misalnya yang ini, Bu. Yang ini. Ini loh, Bu. Ini kan ada nih. Jadi, dia Bread and Portfolio, dosen itu melakukan tridharma. Jadi ada penelitian, ya, ada project, ada advisory. Dia boleh ambil di sini, gitu. Tapi dalam rangka Bread. Tapi kalau dia desain, dia ke portofolio, gitu. Terus gimana kalau dia mau ambil di luar? Boleh juga, tetapi sekali lagi nanti kurasinya itu dia dibimbing oleh dosen dari dosen kami, dosen arsitek UII. Baru nanti dari dosen ini melakukan koordinasi dengan PT yang lain. Kemudian nanti ketika dia produknya sudah dikirim, bisa dinilai, dikurasi, dan juga bisa divalidasi. Nah, seperti itu Bu Eni. Terus Pak, andai kata nih, maaf Pak Dodi, soalnya bisa dimatikan Pak Dodi. Oke, Pak Yulianto. Gimana Bu Eni? Kan MBKM itu pada dasarnya kan bukan program yang wajib diambil mahasiswa. Artinya boleh diambil, boleh tidak. Karena kan MBKM itu pilihan. Ya, betul. Nah, kalau melihat dari kurikulum Bapak, andai kata di semester 5 mahasiswa ini nggak mau mengambil program MBKM gitu. Dia mau full kuliah di tempat Bapak. Nah, dengan tadi ada pilihan Bread itu terus digantikan dengan apa, Pak? Ya, kami buka lapak sendiri, Bu. Namanya Bread. Jadi gini, MBKM ini kan bukan pilihan, Bu, tapi hak mahasiswa, dia bisa belajar mandiri, bisa belajar di luar. Tapi satu, mahasiswanya mungkin nggak mau ya, atau dia tidak punya kemampuan untuk belajar di luar. Atau bisa juga di luar itu nggak ada, sesuai dengan minat dia. Maka kita membuka lapak sendiri, membuka warung sendiri, yaitu Bread and Portfolio. Maka tadi yang sudah saya sampaikan di slide, jadi dosen-dosen itu dalam satu klaster, satu kelompok bidang keahlian, dia membuka sesuai dengan kompetensinya. Ya, misalnya Bu Eni tentang heritage misalnya. Ya, nah, buka Bread tentang heritage. Buka portofolio tentang heritage. Atau, wah Pak, kalau saya sendiri nggak mampu, cari teman, kolega. 2 atau 3, itu namanya tim teaching. Nah, sehingga mahasiswa dia bisa mendapatkan hak itu ada di dalam, juga kalau kepingin dia berkecimpung di luar, dia juga punya kesempatan mengambil itu di luar perguruan tinggi sebagai host institution dari mahasiswa itu. Oke. Berarti setiap semester memang UI akan menyediakan wadah Bread-nya kalau mahasiswa tidak mengambil di luar kampusnya, Pak ya? Iya, betul. Karena jangan sampai nanti di luar nggak ada, di UI nggak ada, gitu. Nah, ini merugikan mahasiswa. Nah, terus bagaimana cara menjamin bahwa di UI tetap ada? Nah, ini dulunya mata kuliah pilihan. Jadi kalau Ibu dan Bapak tadi lihat tidak ada mata kuliah pilihan. Ya, dulunya ada mata kuliah pilihan. Nah, sekarang mata kuliah pilihan itu masuk ke Bread atau portofolio sesuai dengan kompetensi masing-masing dosen.
Terus berarti kalau kita punya dosen 100, juga 100 mata kuliah. Bukan begitu cara berpikirnya. Kita memiliki tema, memiliki topik gitu, dalam satu klaster tadi, misalnya laboratorium, ruang, reka, bentuk gitu ya. Nah, dia misalnya nanti membuat riset ataupun tentang public space gitu. Nah, dia membuat modul-modul, tadi yang sudah saya sampaikan di slide, membuat modul-modul tentang public space. Nah, mahasiswa bisa ngambil di situ gitu. Jadi mata kuliah pilihan itu menjadi wajib yang dikayakan gitu. Jadi tidak, kalau dulu kan juga susah ya, mata kuliah pilihan ini hanya dibuka di semester ganjil. Kalau sekarang bisa dibuka di ganjil dan genap sesuai dengan proyek ataupun program dari masing-masing dosen. Gitu. Oke. Terima kasih Pak Yulianto. Sama-sama Bu, sama-sama. Baik. Setelah Bu Eni, mungkin Bapak Ibu yang lain, monggo dipersilahkan jika ada yang mau ditanyakan dengan narasumber. Saya boleh bertanya ya Pak Yulianto? Boleh. Kalau perlu malah usulan itu, wah ini sebaiknya beginikan Pak, itu malah saya senang. Enggak, kalau saya lihat dari UI itu sudah ada kerjasama yang bagus sekali, terutama pertukaran pelajarnya ya Pak, bahkan dengan perguruan tinggi di luar begitu ya. Kalau misalkan untuk yang magang itu boleh diceritakan skemanya seperti apa ya Pak? Misalnya seperti kita kan ada KKN juga, kemudian bisa jadi mahasiswa itu melanjutkan prakteknya, karena kan di situ ada platform praktek gitu ya, atau magang gitu di sebuah konsultan atau kontraktor gitu. Nah, kalau yang dilaksanakan itu adalah kelanjutan dari KKP itu, terus seperti apa gitu Pak? Kira-kira teknisnya kalau misalkan yang Bapak di UII praktekkan itu seperti apa gitu? Implementasinya seperti apa? Kalau di kami nggak ada magang Ibu, ya, praktek kerja juga tidak ada. Tapi untuk di kurikulum Merdeka ini kan dia bisa masuk ke portofolio. Karena begini, tadi yang saya sampaikan, magang itu, kata-kata magang ini kan dilarang oleh IAI. Magang itu bekerja. Jadi syaratnya adalah ketika mahasiswa sudah lulus. Sampai di profesi pun nggak boleh ada kata-kata magang. Nah, tapi praktek kerja boleh. Atau kalau kita menyebutnya itu adalah studio in campus dan studio off campus. Jadi studio di dalam kampus dan studio di luar kampus gitu. Walaupun dia sebenarnya ya praktek kerja ataupun magang gitu. Tapi sekali lagi ini kan kita juga harus tadi melihat APTARI, IAI, juga KAB. KAB juga tidak membolehkan ada kata-kata magang. Internship itu juga nggak boleh gitu. Nah, kalau praktek kerja ini diperbolehkan sepanjang dia masih memang belajar. Nah, nanti ditunjukkan dengan proses belajarnya. Jadi tidak proses bekerjanya, tapi proses dia magang itu belajar apa gitu ya. Kerja magang itu belajar apa. Nanti ada logbook dan lain sebagainya. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau misalnya tadi KKP, kuliah kerja praktek, itu sudah matang gitu. Kemudian kelanjutannya ya nanti di dalam kurikulum masing-masing ya, di berapa SKS-nya itu. Ya, kemudian dia kerjasamanya mau seperti apa. Karena kalau KKP ini kan pasti ada pihak luar. Pasti ada pihak luar yang menerima praktek kerja dari si mahasiswa. Ini memang gambling. Bisa jadi nanti satu semester itu penuh bludak gitu. Bisa jadi satu semester itu kosong. Ya terkait macam-macam lah gitu. Nah ini yang tadi disampaikan Bu Eni, ya, kalau gitu nanti mahasiswanya nggak bisa ngambil di dalam, maka kita tidak memfokuskan kepada praktek kerja, tetapi kepada proses portofolio. Gitu. Misalnya Bu Inggit sekarang punya proyek di kawasan Kota Lama. Nah mahasiswanya boleh ikut Bu Inggit, tetapi proses dan lain sebagainya dalam teaching kan nggak asik ya. Nanti pasti konflik interest. Project leadernya Bu Inggit, dosen pembimbingnya Bu Inggit, itu kan pasti ada konflik interest. Nah, kecuali nanti misalnya ada Pak Karya, ada Bu Sri Kurniasih, itu dalam satu tim teaching gitu, projectnya adalah project Bu Inggit, kemudian masing-masing dosen membawa 3 mahasiswa,
Nah, ini menjadi menarik nanti ya, sehingga ada laporan-laporan yang saya kira kualitasnya adekuat gitu. Kira-kira seperti itu, Bu. Oke, baik, terima kasih Bapak untuk penjelasannya. Ya, silakan mungkin Bapak Ibu yang lain. Ada pertanyaan dengan narasumber, dipersilakan. Pak Yulianto, saya Kalau boleh nanya. KKN masih ada ya di UBL ya? Kenapa Pak? KKN masih Ada, Pak. Oh, berapa lama itu, Bu? Itu 1 semester 3 bulan ya, Bu ya? 3 bulan. Enggak, Oh, 3 Untuk bulan. penulisan 1 bulan. 1 bulan efektif Oh, 1 ya. bulan. Tapi biasanya anaknya Oke. enggak. Di semester berapa itu, Bu? Di semester 7 Pak. 6 tapi berarti 7. Oh, semester 7. Ya, Oke. semester 7 mereka nanti ke lapangannya 1 bulan full. Itu kita ambil di waktu pada saat libur semester gitu loh, Break. Pak. Tapi kalau Iya. untuk Berarti setahun 2 kali ya? Kenapa Pak? Sekali. Setahun berarti 2 kali? Setahun 2 kali Pak kita bikin Pak. Di bulan Juli sama di bulan Februari Pak. Februari? Dan Juli. Iya, iya, oke. Tapi kalau untuk perkuliahannya maksudnya bimbingannya dengan mentornya sih selama semester aktif. Tapi benar-benar 1 bulan mereka dikirim ke lapangan itu diambil pada saat libur. Ya. Pak, saya mau tanya Pak, kalau selama ini kan yang saya pernah pelajari itu panduan itu kan kebanyakan dibikinnya 1 di tingkat universitas Pak. Panduan MBKM maksudnya Pak. Nah, di tempat Bapak apakah fakultas atau prodi punya panduan lagi sendiri atau mengacu 1 aja milik universitas? Gini Bu, jadi di universitas itu mengacu dia klausul-klausul umum ya. Klausul-klausul umum gitu. Nah, di prodi ini mengatur transfer nilai, birokrasi yang lebih detail, kurasinya kayak apa, dan lain sebagainya gitu. Nah, ini juga penting, pembiayaan. Nah, pembiayaan ini penting ini. Terus gimana misalnya kami mau ngirim berapa 10 mahasiswa ke UBL. Nah, pasti kan tanya biayanya gimana nih gitu. Atau resiprokal. Oh enggak Pak, jadi nanti dari UI kirim 10, kami juga kirim 10. Ya sudah gitu. Atau ada biaya-biaya yang lain gitu. Ini kan perlu dibicarakan di tingkat jurusan atau prodi. Kalau di universitas ya, barangkali paket ya dan mungkin bandel gitu. Nah, kalau di prodi kan ini harus dipikir karena nanti menyangkut dengan asesmen, evaluasi per mahasiswa dan lain sebagainya gitu. Di tempat Bapak apakah sudah ada peraturan kalau untuk anak-anak melaksanakan beberapa skema MBKM kan mereka butuh pembimbing Pak. Seperti pada saat seperti ke desa kayak gitu kan proyek kemanusiaan itu kan mereka butuh pembimbing. Apakah sudah ditetapkan di tempat untuk 1 pembimbing itu mereka akan bimbing maksimal berapa mahasiswa? Ya, kalau yang portofolio bread itu maksimal 10, Bu. 10 mahasiswa. Nah, kalau yang KKN ini kami belum ada karena baru di bulan Februari besok gitu. Nah, jadi ini belum kita pikirkan, tapi itu maksimal nanti 5, Bu, karena kan bisa jadi mahasiswa ini kan masih di kotanya masing-masing ya. Masih di kota masing-masing. Jadi 5 sampai 10 juga nanti yang dibimbing lewat KKN tematik gitu. Oke, terima kasih Pak Yulianto. Sama-sama, Bu. Ada lagi Pak mau nanya nih. Untuk kuota mahasiswa yang mengambil MBKM itu, kalau tadi Bapak sampaikan biasa 1 angkatan di UII itu 150-an mahasiswa ya. Itu semua diperbolehkan mengambil atau ada batasan atau gimana Pak?
Semua boleh mengambil, Bu, karena ini kan hak mahasiswa, ya. Jadi makanya kita menghitungnya kuota tadi 150 itu nanti kalau mahasiswanya mengambil ini dan itu, nanti dosen pembimbingnya sekitar sejumlah ini. Itu yang pertama. Yang kedua itu juga menyangkut kompetensi gitu. Misalnya, wah ternyata Pak itu tuh laris banget ya, karena dia misalnya tentang cagar budaya gitu. Ya. Tapi kalau yang tentang struktur, building, teknologi ini kok sedikit gitu. Ini kan susah juga gitu. Ya, makanya di awal kita sudah woro-woro ada promosi ke mahasiswa bahwa Pak ini Bu ini di kelompok ini dia proyeknya ini gitu. Silakan yang mau ngambil. Nah, kemudian nanti kelompok yang lain juga ada promosi ya. Jadi ada empat laboratorium tadi yang saya sampaikan itu. Nah, ini nanti bisa dibawa ke portofolio, bisa dibawa ke BRED, juga bisa dibawa ke tugas akhir. Nah, jadi membantu mahasiswa untuk akselerasi gitu. Ya, baik, terima kasih Pak. Iya, sami-sami. Monggo Bapak Ibu yang lain, jika ada yang mau ditanyakan dengan narasumber. Kalau total berapa SKS ya? Arsitektur budi luhur nggih? Kita masih mengacu 144, Pak. Oh, 144. Ya. Oke. Sama Pak, UII? Di kurikulum 2000 144, Bu. Kemarin kita 144. Kita kemarin 150 ya? 150. Yang 2013. Oke. Kalau sekarang kita 144. Mau nanya Pak. Ya, monggo Pak. Yulianto. Kalau di UII itu PPARS diadakan juga Pak? Itu prodi sendiri Pak. Oh, prodi sendiri. Jadi bukan suatu Ya, keharusan dari mahasiswa itu setelah 144 itu harus ngambil PPARS Pak ya? Iya, jadi gini. Jadi kami itu pendidikan 5 tahun. Tapi di tahun keempat, mahasiswa bisa berhenti. Nah, keuntungannya ketika lulus, ada beberapa kredit point yang dia sudah tempuh di S1, itu bisa langsung di kredit earning di program profesi. Juga nanti ketika ada mata kuliah yang dia sudah tempuh tertentu itu, bisa di kredit earning di magister itu Pak. Jadi 4 plus 1 plus 2. Nah, total kalau yang profesi dan magister itu magisternya jadi 15 bulan gitu. Jadi ini salah satu biar karena di satu ya Pak, di satu platform ya, di satu kandang gitu ya. Sehingga ini merupakan keuntungan mahasiswa ketika dia belajar menerus gitu. Itu Pak jawabannya. Tetapi PPARS itu adalah prodi tersendiri ya? Prodi tersendiri. Jadi dalam satu jurusan arsitektur di UII kita punya 3 prodi. Prodi sarjana, prodi profesi, dan prodi magister. Ya, tapi bisa melanjutkan untuk ke S2 tadi ya Pak? Ya, magister bisa, tadi ya, langsung jadi bisa. Satu itu, ya? Ada fast track ya? Fast track-nya ya? Ada fast track gitu. Ya Pak. Terus tanya lagi Pak, kalian. Kalau KKP ya, Pak. Silakan Pak. Ya, kalau KKP itu Pak, kan kami juga ada program KKP Pak ya, kurikulumnya. Dalam salah satu yang harus diambil. Kalau yang di UII itu, KKP itu diadakan berapa semester Pak? Mungkin beda
pengertian ya Pak dengan kami ya. Kalau kami ini sudah sejak 2008 itu tidak ada kerja praktek Pak. Dulu wajib, terus jadi pilihan. Ya, sekarang tidak ada sama sekali. Tapi kita masukkan di portofolio. Jadi mahasiswa bisa kerja praktek, silahkan gitu. Tetapi nanti outputnya adalah portofolio yang berupa desain. Jadi kalau dia kerjanya di kontraktor, ya dia harus tetap mendesain gitu. Ya desainnya mungkin SB drawing atau apa gitu ya. Tapi ini lebih kepada nanti konsultan perancangan, ya. Konsultan perencana gitu. Jadi dia memang produknya itu desain, Pak. Sekecil apapun ya, dalam koridor tertentu yang sudah kita tentukan, mahasiswa produknya harus desain. Tapi tidak menyeluruh, Pak. Tidak satu bangunan gitu. Tadi misalnya landscape gitu ya, khususnya untuk yang water conservation gitu ya, dengan GBCI gitu. Nah, dia bisa mendesain itunya saja. Jadi gini Pak, kalau KKP itu kan punya durasi Pak ya, durasi waktu. Jadi 1 semester itu dia bisa dilaksanakan 3 bulan. Nah, padahal tempat-tempat tadi kan ya memang di UI termasuk bukan wajib ya. Sharing untuk KKP-nya aja. Kalau di konsultan kan dia produknya adalah desain Pak. Dalam waktu 3 bulan itu kira-kira yang bisa ditampilkan itu desain apa Pak? Apa satu project itu harus selesai? Atau dia hanya beberapa, kan desain itu banyak proses Pak ya, dari prelim sampai kabar kerja. Betul. Nah, kan biasanya kan kalau di konsul itu nggak cukup Pak 3 bulan itu. Nah, itu gimana Pak untuk mengatasi itu Pak, produk yang dihasilkan? Jadi gini Pak, celakanya waktu studi kita itu kadang-kadang tidak match dengan waktu proyek. Ya kan? Ya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, waktu proyeknya oke, tapi waktu timing untuk bekerjanya nggak cocok. Ya. Tapi betul. tetap harus dikumpul. Itu kan nanti nggak maksimal, Pak. Ya kan? Dosennya pasti juga mengeluh. Wah, kok kayak gini nih produknya. Wah, ini harus lulus, Pak. Gini, wah pusing sendiri, Pak. Nah, maka itu salah satu latar belakang kenapa kami tidak concern ke praktek kerja, tetapi tetap mahasiswa punya hak untuk praktek kerja di portofolio. Nah, yang kedua, barangkali ini masukan Pak, barangkali memang konsultan-konsultan itu sudah strategic partner Pak. Artinya bukan eceran ya. Jadi ada konsultan A, kemudian ini punya project ini, besok nggak punya project lagi itu. Nah, kalau bisa ada project partner. Saya kira mungkin alumni arsitektur UBL juga banyak ya, mumpuni, punya biro sendiri. Nah, itu yang dilakukan. Di program profesi juga kita ada strategic partner, Pak. Jadi partner-partner itu supply project itu sudah sesuai dengan ketentuan kita. Jadi kalau waktunya hanya 2 bulan, ya enggak terima gitu. Waktunya apalagi 1 bulan. 3 bulan pun nanti harus pas. Karena apa? Nanti konsultannya juga nggak dapat benefit. Malah, wah ini ngerecokin aja di sini nih. Wah ini udah kayak gini, minta ini malah, loh kamu tuh di sini kerja gitu kan. Bukan malah tanya-tanya gitu kan Pak. Nah, nanti yang nggak enak adalah dosen pembimbingnya, mahasiswa juga institusi gitu Pak. Ini pengalaman pengalaman di waktu itu juga yang saya dengar dari profesi. Ya. Ya sudah, jadi memang beda Pak ya. Ada magang, ada KKP Pak ya. Tapi kalau magang tadi memang tidak ada praktek kerja. Jadi mungkin saja saya bisa juga kalau seandainya diakalin di dalam satu proyek produk yang harus didapat dari mahasiswa tersebut itu dengan proyek-proyek yang berbeda dengan tahapan yang berbeda gitu Pak. Kira-kira gitu bisa nggak Pak? Betul. Nah. Iya. Biasanya kan kita ada konsep ya, kemudian ada usulan atau desain brief, kemudian schematic design, design development, baru kemudian DED. Nah, ini kan ada 4 tahap ini, mahasiswa masuk yang mana? Ya. Gitu. Nah, kalau bisa 1 tahap itu full. Ya kan, kalau konsep ya konsep aja nggak apa-apa, memang pekerjaannya kayak gitu.
Tapi kalau separuh konsep, separuhnya adalah desain development, nah itu juga susah. Ini kerjaan siapa gitu. Nah, ini juga barangkali perlu moderasi ya. Makanya tadi saya usulkan ada strategic partner konsultan itu yang memang dia punya MOU dengan arsitektur budi luhur gitu. Sehingga segala sesuatunya bisa dikomunikasikan dengan baik. Terkait dengan barangkali nanti kompensasi ya Pak ya. Kadang-kadang kan ini juga macam-macam. Loh kamu tuh di sini loh harus bayar toh. Oh, saya harus membayar toh dan lain sebagainya. Ini kan bisa dibicarakan dengan lebih komprehensif itu ketika ada strategic partner tadi. Ya betul. Jadi harus sudah ada terstruktur Pak ya. Oke. Pak, ada pertanyaan lagi Pak. Mahasiswa saya kadang tanya. Kalau masuk ke PPARS itu perlu tes dulu nggak Pak? Katakan mahasiswa saya lulus terus masuk. Oh iya Pak, ada matrikulasi Pak. Matrikulasi ya? Iya, ada matrikulasi. Artinya tes. Jadi gini, karena kita terkait dengan KAP, tes itu, jadi gini Pak, semua studio itu minimal B. Tidak boleh ada yang di bawah B. Kemudian yang kedua, nanti ada tes psikologi, tes kesehatan jelas, karena dia pasti akan track-trackan kan kerjanya gitu. Karena 36 SKS dalam satu tahun kan Pak dia. Kemudian berikutnya ada ya tes kemampuan akademik biasa gitu. Berarti bisa juga tidak diterima Pak ya? Bisa Pak, tetapi gini Pak, di arsitektur karena kami terkait dengan KAB, sementara ini kami hanya menerima lulusan yang dari UII Pak, sarjana UII. Karena itu komitmen dengan KAB. Karena kan dia 4+1 Pak. Ya, khawatirnya kurikulumnya berbeda. Kurikulumnya berbeda, yang di sini ada ini, di sini ada ini gitu kan. Oh ini berbeda, nanti di profesinya yang agak susah untuk mengkondisikannya. Maka sejalan dengan rekomendasi dari KAB, mahasiswa profesi itu yang diterima hanya yang dari lulusan sarjana arsitektur UII. Ya Pak, terima kasih Pak. Sementara itu dulu, monggo dilanjut yang lainnya. Ya, sama-sama Pak. Semoga bermanfaat. Bu Inggit, monggo. Monggo Bapak Ibu yang lain dipersilahkan jika masih ada yang ingin ditanyakan kepada narasumber. Kalau yang hibah, Bu Eni, kalau boleh tahu, dari 8 itu berapa program untuk hibah MBKM ini? Jadi gini Pak, kita ada 2 model yang dapat hibah Pak. Jadi yang pertama itu contohnya di tempat saya, kita belum punya memang Pak, jadi baru merencanakan akan bikin. Jadi dapat hibahnya itu adalah untuk proses pembikinan, istilahnya, semua prosedur di kampus itu siap untuk melaksanakan MBKM. Tapi ada yang dapatnya, peraturannya. Dia sudah punya. Jadi akhirnya diaplikasikan untuk pelaksanaan MBKM. Kalau yang UBL lebih ke kebijakannya ya, ke peraturan-peraturannya ya? Iya, penyiapan Pak. itunya, oke. Karena kebetulan kita belum punya, Pak. Jadi memang tahap persiapan, kita rencananya runningnya tuh di 2021. Kalau ya ini ada, kalau menurut saya sih semua tantangan ya, nggak ada kekurangan gitu ya. Kalau sekarang mahasiswanya sekitar berapa 30-an sampai 50 itu malah sangat challenging itu. Artinya bedol semester dan bedol dosennya juga memungkinkan gitu ya. Karena barangkali mengkondisikan 20 sampai 50 itu relatif lebih mudah gitu. Artinya dalam satu tema ya. Artinya dalam satu tema gitu. Nah, kalau di kami kan sudah banyak
sudah banyak kepala, sudah banyak ini susah gitu. Sehingga ya misalnya gini, ada proyek besar misalnya UBL dengan UNDP misalnya tentang apa reklamasi gitu. Itu kan bisa bedol jurusan, bedol prodi, semuanya diarahkan ke sana semua gitu. Ini risetnya dapat, pengabdian masyarakat dapat, pengajarannya dapat, mahasiswa juga sudah dapat nilai, dosen hukumnya sudah oke gitu. Ya bayangan saya ya. Tapi kalau tidak memungkinkan mungkin bisa dibagi dua kelompok gitu. Jadi kelompok satu tentang physically reklamasi, yang satunya tentang kebijakan gitu. Wah, ini juga menarik gitu. Tapi kalau misalnya lebih dari 100 ya Bapak dan Ibu bisa bayangkan konfliknya gitu. Yang satu dosennya minta gini, kelompoknya minta itu, mahasiswanya juga belum tuh ini. Nah, ini saya kira kok setiap kondisi punya tantangan sendiri dan kalau kita melihat ini potensi bisa dikerjakan dengan jauh lebih baik nanti. Iya Pak, benar Pak. Monggo Bapak Ibu, ada lagi mungkin yang mau ditanyakan dengan narasumber? Atau kita lanjut ke berikutnya, Ibu? Ya, silakan. Ya. Terima kasih sekali kepada narasumber Bapak Dr. Yulianto atas berbagi ilmu dengan kami tentang MBKM. Semoga apa yang Bapak sampaikan tentunya sangat bermanfaat dengan buat kami di sini yang masih mereka-reka, meraba-raba dan menyusun karena kami dapat hibah begitu. Lalu kita lanjut secara simbolis ya Bu Eni ya untuk penyerahan sertifikat kepada narasumber. Monggo Pak Harta dibantu. Terima kasih Bu Inggit. Saya share screen dulu. Oke, ini karena kita kondisinya pandemi, kita lakukan secara virtual, jadi penyerahan sertifikatnya juga secara virtual yang nanti akan dikirim melalui email. Sertifikat ini akan diberikan kepada Dr. Yulianto Purwono Prihatmaji IAI atas partisipasinya sebagai narasumber pada kegiatan sosialisasi kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka di bidang arsitektur yang merupakan rangkaian dari kegiatan hibah kerjasama kurikulum MBKM Prodi Arsitektur Universitas Budi Luhur yang diselenggarakan pada hari Selasa 13 Oktober 2020 melalui video conference Zoom. Saya mewakili seluruh arsitektur Universitas Budi Luhur mengucapkan banyak terima kasih kepada Pak Yulianto atas share ilmunya. Mungkin bisa di-capture sebentar ya Pak Yulianto ya. Kepada Pak Dodi, mungkin Pak Dodi akan capture dulu. Terima kasih Bu Eni dan teman-teman dari Arsitektur Budi Luhur. Suatu kehormatan bisa bertemu Bapak dan Ibu sekalian ya di virtual Zoom ini. Semoga nanti kalau sudah ada kesempatan kita bisa luring lah ketemu untuk bisa saling menginspirasi itu. Sekali lagi terima kasih. Selamat untuk Arsitektur Budi Luhur atas pencapaian hibahnya. Semoga nanti sampai akhir sukses dan bisa membawa kurikulumnya jauh-jauh lebih baik dan bermanfaat bagi pendidikan arsitektur yang ada di Indonesia. Terima kasih sekali lagi. Terima kasih. Dikembalikan kepada Ibu Inggit. Baik, terima kasih Pak Yulianto. Kita sudah di penghujung acara. Terima kasih. Terutama saya sampaikan kepada Bapak narasumber kita, Pak Dr. Yulianto Purwono Prihatmaji yang telah berkenan membagi ilmunya dengan kami sehingga acara ini dapat berlangsung dan tentunya ilmunya sangat bermanfaat bagi kami dalam penyusunan laporan hibah ini. Terima kasih juga kepada Ibu Kaprodi dan Bapak Ibu dosen yang telah berkenan hadir dalam acara ini. Sekian, saya pribadi jika banyak kekurangan dan banyak salah kata, memohon maaf dan saya ucapkan banyak terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Yulianto.
Terima kasih Bapak. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih sama-sama. Semoga sukses. Pamit dulu. Sukses untuk arsitektur berluhur. Assalamualaikum warahmatullahi Pak Yulianto. Sama-sama. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.